Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa turfa'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mu'ayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada sesi yang ketiga dalam pembelajaran kitab ini. Semoga dan tidak lupa, mari kita selalu berdoa dalam setiap sesi sebelum kita belajar atau ketika kita mau belajar segala sesuatu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa imanan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah kepada kami segala sesuatu yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat, segala sesuatu yang bermanfaat buat kami. Wa zidna ilman, dan tambahilah kami ilmu. Wa tuqan, dan ketakwaan, wa imanan, dan keimanan, wa salahan, dan amal soleh ya rabbal alamin. Untuk para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin bahasa saya kurang jelas, mungkin agak kacau, memang seperti ini saya, karena mohon maaf, saya balik dari lingkungan Arab, dari habis baru pulang dari lingkungan Arab yang dimana yang di sana memang kita dilarang untuk berbicara bahasa Indonesia. Sampai-sampai suatu saat saya keluar dari tempat itu sebentar, hanya sekitar 2 jam 3 jam untuk beli bakso saja. Ketika mau beli bakso, Pak, uridu an ashtar, saya mau bakso, jangan dikasih makrunah ya, jangan dikasih makrunah. Tukang baksonya bingung, makrunah itu apa? Ini loh Pak, ini makrunah, mie maksudnya. Karena apa? Karena memang saya terbiasa untuk berbicara dengan bahasa Arab, sehingga sedikit bahasa Indonesia saya hilang. Karena di sana beberapa tahun, kita 1 tahun digembleng di dalam, tidak boleh keluar, dan difokuskan untuk berbicara dengan bahasa Arab. Maka dari itu bahasa saya ini belum kembali 100%, maka dari itu dimaklumi, dan para hadirin memaklumi bahasa saya yang kurang baik mungkin, kurang teratur mungkin. Tapi kita tetap ikuti kajian ini dengan niat bukan siapa yang menyampaikan, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk mencari ilmu. Kita coba masukkan saja, kalau nggak masuk pembicaraannya, kalau nggak paham dipaham-pahamkan, diulang-ulangi, nggak apa-apa ya, sampai paham. Nah, malah cerita, mohon maaf. Kita lanjutkan pada sesi kali ini, pertemuan ketiga kali ini, pada halaman yang ke-5 dari kitab Lataifu fi Tafadhulil A'malis Shalihah. Kita baca dulu, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan selesaikan muqaddimah supaya kita langsung masuk pada bab yang pertama. Saya baca terlebih dahulu. Lataifu fi Tafadhulil A'malis Shalihah. Wa hadzal mawdu'u yabhasu fi ma'rifati afdhalil a'mal wa maratibiha wa tafawutiha wa maqasidiha wa ajnasiha wa ma yunasibu kulla halin wa waqtin wa syakhsin. Kama annahu yabhasu fi mas'alatil uzlah wal khiltah wa yabhasu fi fadilatil a'mali fi nafsiha wa fadilatihi
al-'aridah ila ghairi dzalika mimma sayaridu dzikruhu insyaallah. Wa hadzal babul 'azimu babun latifun min abwabil 'ilmi wal 'amal. Idh huwa yaftahu lil 'abdi abwaban katsiratan minal khair wa yughliqu anhu abwaban la tuhsa minasyarr wa yad'uhu ila tanzilil a'mali manazilaha wa an yaj'ala likulli maqamin ma yaliqu bihi kama annahu sabilun li tahsilil ujuril 'azimah fil a'malil yasirah. Bal innahu yaftahu afaqan katsiratan minal khair wa yunhidu bil afradi ila a'la maqamatil ibadah wa yus'idu bil ummati ila arqa darajatis siyadah wa yutawassalu min khilalihi ila al ifadati min kulli syakhsin mahma qalat imkanatuhu wa min kulli fursatin wa wasilatin ma damat jariyatan ala muqtadas syar'. Wa kam hasala min al jahli aw tafridi bi hadzal asli min diya'il furas wa hirmanil ummah min khairin 'azim wa taqatin katsirah. ولقد جاءت نصوص الشرع متظاهرة في بيان هذا الأصل كما أن العلماء قد بينوه وجلوه غاية الجلاء والحديث في الصفحات الآتية إنما هو جمع لبعض ما تيسر في هذا الباب والله المستعان وعليه تكلان Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Lataifu fi tafadulil a'malis salihah sudah kita jelaskan dalam sesi pertama, kemudian kita lanjutkan langsung wa hadzal mawdu' dan bab ini yabhasu fi ma'rifati afdalil a'mal, membahas tentang ilmu atau pengetahuan daripada keutamaan-keutamaan suatu amal. Wa maratibiha dan derajat-derajat dari amalan satu dengan amalan yang lainnya. Wa tafawutiha dan perbedaan derajatnya itu sendiri. Jadi amalan itu ada perbedaannya dari satu antara yang lain. Ini lebih afdol dan kenapa? Gitu. Wa maqasidiha dan maksud-maksud. Jadi afdolil amal tergantung maksud-maksud dari tujuan amal tersebut. Wa ajnasiha bisa jadi keutamaan amal itu bisa dilihat dari jenis amalnya itu sendiri. Wa ma yunasibu kullu halin wa waqtin wa syakhsin. Jadi fadilah amal itu juga keutamaan suatu amal itu bisa dilihat dari keadaan. Jadi keadaan ini memang cocoknya untuk beramal seperti ini. Waktunya ini cocoknya untuk beramal seperti ini. Lebih afdal kita lakukan ini. Wa syakhsin dan siapa yang melakukannya. Kama annahu yabhasu fi mas'alatil uzlah wal khultah, dan bab ini juga membahas masalah uzlah atau menyendiri. Kapan amal itu kita kerjakan sendiri dan kita menyendiri. Wal khultah dan kapan amal itu kita kerjakan secara bersama-sama. Wa yabhasu fi fadilatil amali fi nafsiha, dan membahas tentang keutamaan amal-amal itu kita lihat dari amalan itu sendiri. Wa fadilatil a'ridah ila ghairi dzalika mimma sayaridu dzikruhu. Dan keutamaan-keutamaan yang tersirat dari suatu amalan itu, dan kita akan lebih perluas dan akan lebih diperluas insyaallah pada sesi-sesi yang akan datang. Wa hadzal babul 'azimu babun latifun min abwabil ilmi wal amal. Ini saya cari-cari susah sekali ini apa saya maknai dalam bahasa Indonesia itu apa gitu. Sampai teman-teman saya semuanya ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa gitu. Maka enaknya kita pahamkan dengan seperti ini, lebih mendekati insyaallah. Ini merupakan pintu dari pintu-pintu pengetahuan dan amal, pintu-pintu ilmu dan amal. Ini merupakan pintu yang harus kita ketahui dari pintu-pintu amal. Dengan pintu ini semoga kita bisa paham amal-amal dan ilmu-ilmu tentang amal tersebut. Idh huwa yaftahu lil abwabil katsirati minal khair. Dan bab ini karena apa? Dia merupakan pintu dari ilmu dan
amal. Karena di sini bab ini, buku ini membuka apa banyak pintu kebaikan untuk kita. Jadi akan membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak yang bisa kita kerjakan. Wa yughliqu anhu abwaban la tuhsa minasyarr, dan akan menutup pintu-pintu keburukan yang memang tidak bisa, yang memang begitu banyak jumlahnya keburukan tersebut. Wa yad'uhu ila tanzilil a'mali manazilaha, dan bab ini juga mengajak kita untuk supaya kita bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Jadi afdholiyatul a'mal atau keutamaan amal itu tergantung pada tempatnya itu. Jadi kemudian wa an yaj'ala likulli maqamin ma yaliqu bihi, dan kita jadikan tempat itu sesuai dengan amalan itu. Jadi misalnya kalau masjid cocok memang digunakan untuk rock, untuk melihat dangdut misalnya, atau dangdutan kan nggak cocok, layalik, nggak pantas. Jadi ma yaliqu bihi itu adalah sesuai atau pantas. Jadi tempatnya ini pantas enggak kita kerjakan ini gitu. Kama annahu sabilun li tahsinil ujuril azimah, sebagaimana ini juga merupakan di sini juga kita akan tahu jalan-jalan kama annahu sabilun li tahsilil ujuril azimati fil a'malil yasirah. Dan di sini juga kita akan tahu kita akan tahu bagaimana kita mendapatkan mencapai amalan-amalan dengan pahala yang besar tapi dengan amalan yang sedikit. Dengan amalan yang sedikit, kecil, tapi ternyata pahalanya besar. Karena apa? Dia tahu waktu, tahu tempat yang sesuai dengan amalan itu. Amalan ini sesuai dengan waktunya dan tempatnya gitu. Bagaimana tadi? Bal innahu yaftahu afaqan katsiratan minal khair. Bahkan ini juga akan membuka cakrawala kita, pandangan kita tentang kebaikan. Wa yunhidu bil afradi ila a'la maqamatil ibadah, dan akan mendorong kita supaya kita beramal, kita beribadah dengan derajat ibadah yang sangat tinggi. Supaya kita gimana? Supaya kita sampai pada derajat ibadah yang sangat tinggi. Wa yus'idu bil ummati ila arqa darajatis siyadah, dan menaikkan umat supaya umat ini wa yus'idu bil ummati ila arqa darajatis siyadah, dan bisa menjadikan umat ini sampai pada titik-titik yang dimuliakan. Wa yatawassalu min khilalihi lal ifadah min kulli syakhsin mahma qallat imkanatuha, dan supaya kita bisa mengambil kesempatan walaupun kesempatan itu kecil. Jadi dengan kesempatan kecil, dengan kesempatan yang dengan kemungkinan yang kecil, tapi kita bisa memanfaatkannya. Jadi dengan waktu yang pendek dan singkat, kita bisa memanfaatkannya dan menjadikan waktu itu ibadah dan amal kebaikan untuk kita. Wa min kulli furasin wa wasilatin ma damat jariyatan ala muqtadal syar. Dan wa min kulli fursatin, dan dari setiap
kesempatan wa wasilatin dan wasilah madamat jariyatan ala muqtadahal. Dan kita bisa mengambil setiap kesempatan dan wasilah selama kesempatan dan wasilah itu berjalan di atas koridor syariah agama kita yang benar. Jadi supaya kita juga bisa tahu bahwa ini ternyata wasilah yang baik dan dibenarkan dalam agama kita, dan kita bisa mengambil kesempatan itu untuk kita jadikan ibadah dan kita jadikan amalan yang baik. Wa kam hasala minal jahli awit tafriti bihadzal asl minad diya'il amal. Dan berapa besar kebodohan yang terjadi sehingga berapa banyak orang yang tidak tahu ternyata dia sudah kehilangan kesempatan. Wa hirmanil ummah min khair, dan berapa banyak umat juga yang ternyata dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wa taqatin katsirah, dan sebenarnya dia itu mampu untuk melaksanakan tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu mampu. Walaqad ja'at nususus syara' mutazahiratan mutadhafiratan fi bayani hadzal asl. Dan sungguh datang, dan sebenarnya sudah datang kepada kita nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang sangat banyak sekali yang telah menjelaskan tentang ini. Kama annal ulama qad bayanuhu, dan bahwa ulama-ulama juga sudah menjelaskan kepada kita tentang ini. Wajalluhu ghayatal jala, dan sudah menjelaskan kita, sudah memperlihatkan kepada kita sehingga tidak ada yang tertutup. Tapi kita memang tidak tahu karena apa? Kita tidak belajar. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini, bab-bab ini semoga nanti akan membuka pola pikir kita, membuka pola pikir kita supaya kita bisa mengambil kesempatan itu, dan di setiap kesempatan itu ternyata kita bisa memanfaatkan. Wal haditsu fi sahfahati taliyah innama huwa jam'un li ba'di ma tayassara fi hadzal bab wallahul musta'an wa alaihi taklan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Dan pembahasan pada lembaran-lembaran selanjutnya merupakan kumpulan dari penjelasan-penjelasan yang ada dalam bab ini. Dan Allahu musta'an, semoga Allah memberikan perlindungan. Wa alaihi taklan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dan semoga amalan-amalan ini tetap ditimbang dalam timbangan Allah, dalam timbangan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga dengan penjelasan ini kita semakin fastabiqul khairat, kita semakin berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam meraih kebaikan ketika kita nanti paham tentang ini, supaya semoga kita lebih semakin berlomba-lomba dalam mengambil kesempatan kebaikan. Kita tahu bahwa kita harus seperti seperti orang-orang terdahulu, para sahabat, bagaimana mereka berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Ada sebuah hadis yang sangat unik sekali, yang bisa kita jadikan referensi, kita bisa jadikan patokan bagaimana sikap sahabat bagaimana sahabat-sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada sebuah hadis, datang seorang fuqara, atau fuqara itu orang-orang fakir atau orang-orang miskin, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah,
dhahabal aghniya'u bil ujuri wad darajatil 'ula. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walakin lahum fudulul amwali laysat lana yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yujahiduna bi amwalihim wa la nujahid. Ya Rasulullah, sabaqanal aghniya'u wa qa'adana. Jadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para orang-orang yang kurang mampu, para sahabat yang kurang mampu mengadukan diri mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai Rasulullah, para orang-orang kaya itu sudah mendapatkan mereka mendapatkan begitu banyak pahala dan mendapatkan derajat-derajat yang sangat tinggi. Karena apa? Mereka itu yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti sholat kita. Ya. Puasa seperti puasa kita. Tapi mereka memiliki kelebihan yang lebih daripada apa yang kita miliki. Mereka memiliki harta yang lebih banyak daripada kita, sehingga mereka bisa bersedekah yang kita tidak bisa bersedekah. Mereka bisa berjihad dengan harta-harta mereka dan kita tidak bisa berjihad dengan harta-harta kita. Ya Rasulullah, sabaqanal aghniya'u wa qa'adana. Ya Rasulullah, mereka sudah melampaui kita. Bagaimana kita bisa melampaui mereka? Dan kita tidak bisa melampaui mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang dan memberikan ketenangan para sahabat tersebut. Ala adullukum ala amrin. Maukah kalian saya kasih tahu dengan terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu adraktum bihi man sabaqakum. Jadi kalau kalian melaksanakan amalan ini, kalian akan bisa mengejar amalan-amalan mereka. Yang mereka sudah meninggalkan kalian jauh, kalian bisa dengan pahala-pahala mereka, kalian dengan amalan ini, kalian akan bisa mengejar amalan mereka. Wow, senang itu para sahabat, para fuqara, para orang-orang yang kurang mampu, para sahabat-sahabat yang kurang mampu. Kalau bala ya Rasulullah, ya kasih tahu ya Rasulullah, kasih tahu kepada kami amalan apa itu supaya kita bisa sampai kepada derajat-derajat mereka. Tusabbihun wa tuhammidun tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salatin salasan wa salasin. Jadi bertasbihlah dan bertahmidlah dan bertakbirlah 33 kali setiap selesai sholat. Jadi setiap selesai sholat, kamu para orang-orang yang kurang mampu, para sahabat-sahabat yang kurang mampu, kalian bertakbirlah, kalian bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbir 33 kali. Insya Allah dengan amalan ini kalian akan bisa mengejar amalan mereka. Tapi ternyata di situ ketika para sahabat yang kurang mampu ini berbincang-bincang dengan Nabi, mengadukan nasibnya, kepengen dia itu bisa melampaui orang-orang kaya dengan amalan mereka, tapi ternyata di situ ada orang kaya yang mendengar. Kemudian dia sampaikan kepada teman-temannya, "Hei, para orang-orang yang punya," dan dia menyampaikan kepada teman-temannya yang orang-orang kaya. Ternyata dia menyampaikan, dan orang-orang kaya itu pun bertasbih, bertahmid dan bertakbir selesai sholat 33 kali seperti amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang mampu tersebut. Kemudian Kemudian para sahabat yang kurang mampu tersebut mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna." Teman-teman kami, para orang-orang kaya mendengar perkataan engkau, mendengar apa yang engkau berikan kepada kami, yaitu supaya kita, yang katanya dengan amalan ini kita bisa mengejar mereka, mengejar pahala mereka, mengejar derajat mereka. Ternyata dia tahu amalan kita, sehingga juga mereka mengamalkan amalan kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan-keutamaan Allah yang Allah berikan terhadap orang-orang yang Ia kehendaki. Jadi kita bersyukur dengan kesempatan. Jadi kesempatan apa yang kita miliki, coba kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan segala apa yang ada dalam diri kita, segala kesempatan kita bisa melihat ini adalah sebuah kesempatan, kita bisa melihat ini adalah sebuah kebaikan, dan kita gunakan dan kita amalkan kebaikan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan derajat iman kita, meningkatkan derajat kita sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu selesai. Untuk sesi pertemuan kali ini kita selesaikan, kita cukupi sekian, dan mohon kepada para hadirin untuk memberikan banyak komplain supaya saya di sini lebih baik, karena ini baru pertama kali saya melihat kamera. Jadi satu, melihat kamera baru pertama kali, jadi rontok dredeg. Jadi nggak pernah saya itu melihat di kamera itu, maksudnya di syuting dengan sengaja saya itu menyetingkan diri loh ya. Jadi kalau tersyuting mungkin, tapi kalau syuting saya nggak pernah. Di foto aja kalau nggak dicuri nggak ada foto saya gitu, nggak pernah foto, kecuali foto sekolah itu karena wajib. Kemudian kedua, saya berceramah tidak ada audien, kemudian siapa yang saya ceramai gitu, lihat kamera doang, lihat awang-awang, lihat orang-orang di sana kemari. Maka dari itu mohon mohon masukannya dari para jamaah supaya kami lebih baik dan bisa menjadi dai yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menggunakan kita semuanya dalam ketika umat Islam nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa, dengan tangan siapa kita tidak tahu. Umat ini akan baik, akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Tapi kita tidak tahu apakah kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan kejayaan Islam, membangkitkan kejayaan Islam itu kembali, atau Allah memilih orang lain untuk membangkitkan umat ini. Maka dari itu semoga Allah menggunakan kita dalam membangkitkan agamanya kembali dan membangkitkan syariat-syariatnya kembali. Allahumma sta'milna wa la tastabdil bina. Akhirul kalam, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.